Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Indonesia Preventif, Bebas Konspirasi dan Diskriminasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme perdagangan saham atau perdagangan di pasar modal. Seperti apa videonya? Mari kita lihat. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal yang namanya pasar saham. Ada pasar tradisional dan ada pasar modern. Yang namanya pasar yaitu tempat untuk berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Jadi, dalam sebuah pasar pasti ada yang namanya penjual, pembeli, dan ada barang yang diperjualbelikan. Nah, banyak yang sudah terbiasa dengan pasar tradisional maupun pasar modern. Oleh sebab itu, selain pasar tradisional maupun pasar modern, ada juga yang namanya pasar modal atau biasa juga disebut dengan pasar saham. Nah, pasar saham bukan sekedar mainan orang-orang kaya saja, ataupun orang kota saja, tapi sebenarnya siapa saja bisa terlibat dalam dunia pasar saham. Baik itu orang kota, orang desa, orang tua, anak muda, dan bahkan tetangga kita. Akhir-akhir ini mungkin kita sudah sering mendengar yang namanya pasar, tapi masih banyak yang belum tahu bagaimana sih mekanisme perdagangan saham di pasar saham itu sendiri. Untuk menjawab itu semua, kita perlu tahu kalau pasar modal atau pasar saham itu memang seperti pasar. Baik itu pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di mal-mal maupun yang sudah online. Orang yang datang ke pasar sebagai pembeli adalah sebagai investor yang siap untuk transaksi. Di dalamnya ada toko yang menyediakan berbagai macam produk yang ditawarkan. Dan seperti pasar tradisional maupun pasar modern, banyak menawarkan produk yang sama, tapi harganya beda-beda tipis. Dan kalau kita lihat di sekeliling pasar itu sendiri, ada produk yang sangat laku sehingga harganya melambung tinggi, dan ada juga produk yang tidak laku sehingga harganya terjun bebas. Nah, sebelum menjawab itu kita perlu tahu dulu saham itu apa. Yaitu saham adalah bukti kepemilikan modal suatu perusahaan, tapi tidak semua perusahaan itu berada di pasar modal atau di pasar saham. Karena untuk masuk ke dunia pasar saham, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, memiliki struktur yang jelas. Yang kedua, perusahaan sudah memiliki untung. Dan yang ketiga, memiliki aset yang nyata. Untuk lebih jelasnya, mari kita membayangkan seorang penjual coto kesayangan kita yang namanya Daeng Kule, yang setiap hari usahanya semakin maju dan mempunyai banyak warung coto. Karena usaha cotonya maju terus, maka Daeng Kule ingin menambah modal untuk membuka cabang di setiap kota di Indonesia. Maka Daeng Kule menjual sebagian kepemilikan perusahaannya kepada orang-orang yang mempunyai modal. Apa yang dilakukan oleh Daeng Kule disebut dengan IPO. Nah, bukti kepemilikan itulah yang dinamakan dengan lembar saham. Lembaran saham ini yang dibeli oleh investor dengan harapan dapat imbalan dengan dua cara, yaitu dengan kenaikan harga saham yang biasa disebut dengan capital gain, dan yang kedua, pada saat perusahaan membagi keuntungan yang biasa disebut dengan dividen. Nah, ini juga menjawab tentang naik turunnya harga saham. Semakin bagus perusahaannya, maka harganya juga akan terus naik. Begitupun sebaliknya, kalau perusahaannya atau masa depannya nggak jelas alias suram, maka harganya juga akan semakin turun. Penyebab lain naik turunnya harga saham adalah naik turunnya ekonomi global,
keluar masuknya investor asing, fluktuasi rupiah terhadap uang asing, kebijakan dalam negeri, serta wabah penyakit. Itulah gambaran besar saham dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja banyak yang tidak bisa diceritakan dalam waktu yang sangat singkat. Investasi saham dapat memberikan keuntungan yang sangat besar, tapi ada juga risiko bisa dialami oleh setiap investor. Jadi sebelum terjun ke dunia pasar saham, sebaiknya kita harus mengerti 3 hal, yaitu mindset, skill set, dan action set. Nah, itulah video tentang perdagangan di pasar modal. Demikian video kali ini. Jangan lupa selalu menginspirasi dan berinvestasi, dan jangan lupa jujur hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.